Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan kita akan mengambil absen kehadirannya. Oke, buat berdoa langsung aja kita mulai dipimpin oleh ketua kelasnya sendiri ya. Sekarang kita masuk materi hari ini tentang penyimpangan sosial. Buat Ananda semua, penyimpangan sosial ini adalah salah satu bentuk dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Jadi sebelum kita masuk penyimpangan sosial, alangkah baiknya Ananda semua itu sudah memahami materi tentang masalah sosial terlebih dahulu. Oke, untuk penyimpangan sosial sendiri adalah sebuah masalah yang ada di masyarakat, perilaku yang bisa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Dan penyimpangan itu ada penyimpangan deviations, adalah segala bentuk macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Oke. Jadi apa tadi, kayak kalau penyimpangan artinya adalah semua tindakan yang menyimpang, yang melanggar norma-norma aturan yang ada di masyarakat. Oke Nanda, kita lanjut. Penyimpangan itu ada dua, salah satu, dan yaitu ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Yang mana penyimpangan primer sendiri adalah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi pelaku masih dapat diterima di masyarakat. Ini bersifat temporer atau sementara dan tidak dilakukan secara berulang-ulang, dan masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Seperti contohnya tuh kayak melanggar rambu lalu lintas dan ngebut di jalanan. Itu kan adalah perilaku yang masih bisa diterima di masyarakat. Juga ada tadi penyimpangan sekunder, penyimpangan yang kebalikan dari primer tadi, yang tidak bisa, benar-benar tidak bisa diterima dan ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya kayak pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, tawuran, perampok, pemerkosaan. Itu adalah termasuk dari penyimpangan sosial sekunder yang benar-benar tidak bisa ditoleransi dan diterima oleh masyarakat banyak. Penyebab dari penyimpangan sosial itu berbagai macam, banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Ada longgarnya atau tidak adanya nilai dan norma yang ada di diri individu tersebut, sosialisasinya yang tidak sempurna, dan juga ada sosialisasi subkebudayaannya yang menyimpang. Juga ada penyebab dari perilaku menyimpang tadi, kan faktor-faktornya banyak tuh. Ada dari biologis, ada psikologis, dan ada sosiologisnya. Dan biologis ini biasanya tertentu hanya diidentifikasinya kayak berbentuk muka atau kedua alis yang tidak menyatu gitu. Kan banyak tuh kayak mitos-mitos di masyarakat. Juga ada dari psikologis, kayak kalau dari penyebabnya psikologisnya itu biasanya terjadi karena kepribadiannya yang retak atau kepribadian yang cenderung memiliki penyimpangan atau traumatis di dirinya udah sejak dulu gitu. Juga ada sosiologis ini biasanya perilaku menyimpang karena kehidupan sosial masyarakatnya, biasanya kaitannya dengan tetangga atau memang lingkungan tempat mereka tinggal itu. Kayak dia biasa tinggal di lingkungan yang emang banyak copetnya, tukang maling, dan menjadi juga kebiasaan bagi dirinya untuk menjadi seorang maling juga. Itu adalah penyebab dari sosiologisnya. Ini kayak tadi jenis-jenis penyimpangan itu ada individual dan kolektif. Ini kayak tadi, kalau kategori tindak penyimpangan individual tuh kayak penyalahgunaan narkoba,
proses sosialisnya yang tidak sempurna, ada juga pelacuran, penyimpangan seksual, tindakan kejahatan kriminal, dan juga ada dari pola gaya hidupnya. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu maksudnya gimana? Oke, ya betul, kayak ada narkotika, psikotropika, dan juga ada alkoholisme. Alkoholisme walaupun itu termasuk itu jenis minuman, itu juga bisa digolongkan dalam jenis narkoba. Nah, ini juga ada beberapa jenis penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu yang kayak ada LGBT, sodomi, transvestisme, kayak sadisme, pedofil, perzinahan, dan kumpul kebo. Itu adalah termasuk jenis-jenis penyimpangan yang ada di masyarakat. Gaya hidup yang menyimpang, kayak sikap aroganisme dan esentrik. Kenapa ini bisa dikatakan menyimpang? Karena sikap aroganisme dan sikap esentrik itu adalah kita kembali ke yang awal, nilai-nilai, norma sosial dan norma yang ada di masyarakat. Jadi ketika gaya hidup itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, itu bisa menjadi penyimpangan sosial. Nah, ini penyimpangan kolektif. Penyimpangan kolektif itu biasa terjadi di anak muda, seperti kenakalan remaja, tawuran, dan penyimpangan kebudayaan. Nah, ini juga ada dampak dari penyimpangan sosial. Dampak penyimpangan sosial itu banyak, ada yang terhadap dirinya sendiri, individual, juga ada bisa berdampak terhadap masyarakat sosialnya. Ini konsekuensi yang terjadi apabila seseorang melakukan penyimpangan sosial, seperti ada terkucilkan dan terganggunya perkembangan jiwa, dan terakhirnya ya timbul rasa bersalah terhadap dirinya. Kalau dampak penyimpangan sosial terhadap masyarakat kelompok, ya kayak adanya penyimpangan sosial terhadap masyarakat kelompok seperti tindak kejahatan, kekerasan, dan terganggunya keseimbangan sosial, dan pudarnya nilai dan norma. Itu adalah beberapa bentuk dari dampak penyimpangan terhadap masyarakat kelompok atau masyarakat banyak. Nah, ini apa sih Pak, kayak usaha buat mengantisipasi dan mengatasi agar tidak terjadinya penyimpangan di masyarakat atau penyimpangan sosial itu? Yang pertama, kita harus mengupayakan mengantisipasi penyimpangan sosial. Mengantisipasi penyimpangan sosial dengan sikap yang cocok, dan bagaimana cara kita bisa menghadapi dan mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Apabila setelah kita mendapatkan atau tahu penyebab dari seseorang itu melakukan penyimpangan sosial, kita bisa melakukan pendekatan biar kita bisa memberikan masukan agar orang tersebut bisa berhenti dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang membuat mereka menjadi menyimpang di masyarakat gitu. Antisipasi yang tadi, yang seperti yang Bapak bilang tadi, usaha sadar yang berupa sikap, perilaku utama, atau tindakan yang dilakukan seseorang melalui langkah-langkah tertentu. Artinya penanaman nilai dan norma yang kuat itu harus dari dini. Penanaman nilai dan norma yang kuat ini juga kalau bisa harus ditanamkan dari kecil, dan kalau bisa sebelum masuk dunia sekolah. Sikap yang cocok untuk agar kita sikap yang cocok buat menghadapi penyimpangan sosial. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh. Kedua, harus stay positive thinking, dan harus berpositif thinking, berpikiran yang baik. Karena dari berpikiran yang baik, kita bisa memberikan suasana dan lingkungan yang aman dan baik juga. Selain buat diri kita, juga buat orang banyak. Oke.
Baik, mungkin sekian dari materi kita hari ini. Sebelum kita menutup materi hari ini, Bapak ingin ada beberapa dari kalian yang bisa menyimpulkan materi kita tentang penyimpangan sosial ini. Oke, buat terakhir, Bapak ada tugas buat Ananda semua. Silakan cari di lingkungan Ananda tugas beberapa bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang ada di daerah Ananda, apapun. Dan kalau mau cari di internet juga diperbolehkan buat di daerah Ananda. Mana tahu di daerah Ananda pernah terjadi bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nanti kalau udah bisa Ananda kirimkan lewat WA grup apa aja bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang Ananda temukan di daerah Ananda. Nanti setelah Bapak lihat, bisa kita lanjutkan buat observasinya. Oke, Pak tutup materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.